Ya, pemirsa, bagaimana seharusnya tenaga medis bekerja dengan aman dan terhindar dari penularan COVID-19 dan sejauh mana pemerintah mengapresiasi tim medis dalam menangani COVID-19 di tanah air. Di studio sudah hadir Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Daeng M. Fakih. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Ya. Ikut berduka dulu atas jatuhnya korban dari tenaga medis. Ya, pertanyaan besar yang mungkin ini seharusnya mungkin secara logika ya memang wajar. Apakah benar memang tenaga medis ini yang paling rentan terpapar virus apapun, bukan hanya COVID-19? Ya, karena tenaga medis ini yang lain disuruh menjauh, tenaga medis harus mendekat karena mereka merawat dengan kedekatan yang luar biasa sampai mengintervensi, menyentuh barang-barang yang sangat kontagius ya. Kerentanan itu ada di situ. Memang risiko besar di kami sebagai petugas kesehatan secara keseluruhan ya. Iya. Bukan hanya dokter, bukan tapi hanya dokter, bahkan perawat yang langsung berhadapan lebih awal. Ketika pasien datang misalnya di emergency room. Ya, bukan hanya dokter, bukan hanya perawat, tapi petugas-petugas kesehatan yang lain, misalnya yang ngurus sampahnya, yang membersihin tempat tidurnya, yang membuang misalnya kencingnya dan lain-lain, itu sangat mudah dan beresiko untuk terpapar oleh infeksi. Oleh karena itu memang supaya tidak gampang terpapar, ada standar perlindungan terhadap petugas itu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, pasti akan apa saja yang jelas? Masker, sarung tangan, apalagi? Kita menyebutnya alat pelindung diri. Jadi itu set, boleh pakaian, sarung tangan, kemudian sepatu bot, kemudian penutup kepala. Itu untuk virus COVID-19 ya? Semua pada infeksi. Untuk kasus yang mungkin belum ditemukan. Semua infeksi-infeksi yang menimbulkan risiko penularan dan penyebab kematian yang luar biasa, biasanya protap itu dikerjakan. Itu sudah ada protapnya memang ya? Protapnya sudah ada. Tinggal sekarang protap itu bisa dijalankan atau tidak. Nah, kendalanya ada di mana? Kok ada sampai muncul dijalankan atau tidak? Yang paling sering terjadi, protap itu susah dijalankan karena ketersediaan alat pelindung dirinya yang terbatas. Alat pelindung diri ini artinya bukan hanya sarung tangan atau masker? Bukan hanya sarung tangan, tapi keseluruhan satu set, mulai dari baju, penutup kepala, ada kacamatanya juga, ada penutup kaki juga. Nah, itu mestinya tersedia. Seharusnya siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakan? Setiap rumah sakit masing-masing? Atau dalam kasus ini pemerintah harus provide? Kalau kondisi wabah, tidak mungkin diserahkan ke kawan-kawan di rumah sakit atau petugas kesehatan yang ada di rumah sakit. Ini pasti harus ada bantuan dan support dari pemerintah. Kalau tidak seperti itu, pasti ketersediaan akan berkurang. Kalau selama ini teman-teman yang tergabung di IDI misalnya, sudah ada keluhan soal kekurangan alat pelindung diri tadi? Ya, kami mendapatkan keluhan dari kawan-kawan di lapangan yang meminta untuk Ikatan Dokter Indonesia dan 5 organisasi kesehatan untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Kami sudah menyampaikan ke gugus tugas. Apa kemudian responnya? Bagus responnya, dan sekarang gugus tugas sudah menyampaikan ke kami, sudah bergerak untuk memenuhi APD yang terbatas tadi. Sudah mulai diberikan ya ke rumah sakit, terutama rumah sakit rujukan. Begini, jadi keadaan sekarang ini kan darurat. Memang harus dicari ya. Memang kendalanya memang bahan ini menjadi langka dicari. Ini yang kemarin sudah menjadi komitmen gugus tugas untuk segera mengupayakan ada. Ya, tetapi APD ini kan bukan yang digunakan secara umum, secara masif. Apakah juga terjadi kelangkaan seperti masker? Ya, terjadi kelangkaan. Laporannya kawan-kawan sangat langka sekarang. Oke, baik. Saya ingin lanjutkan lagi nanti perbincangan Dr. Daeng. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya yakin Dr. Daeng tidak ada satupun tenaga medis yang berharap insentif. Apalagi ada sumpah dokter kalau tidak salah atau tenaga medis untuk melayani tanpa pamrih misalnya. Tetapi dalam menghadapi situasi pandemi global seperti sekarang, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan? Ya, jadi pertama mungkin kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies ya sebagai gubernur. Tapi memang penghargaan atau perhatian bagi petugas kesehatan itu sekarang yang lebih berarti itu adalah memberikan dukungan tentang
sarana, alat yang mereka bisa bekerja dengan baik. Ya, yang kedua mereka bisa bekerja dengan aman. Ya, seperti tadi alat pelindung diri. Ya. Itu mungkin perhatian yang kami tunggu sebenarnya dari seluruhnya lah, terutama pemerintah. Kalau boleh diinventarisir yang paling prioritas nomor 1 saat ini? Alat untuk penanganan misalnya intubasi, kemudian yang membantu alat napas, ya, kemudian oksigen, kemudian alat pelindung diri, itu kami sangat tunggu karena itu yang bisa dikerjakan oleh petugas kesehatan untuk menolong masyarakat yang sakit, ya. Ya. Kalau itu tidak diberikan, ya kawan-kawan petugas kesehatan akan kesulitan dan akan selalu was-was karena mungkin APD-nya tidak terpenuhi misalnya. Satu saja kurang itu juga bisa fatal begitu ya untuk memproteksi diri. Iya, kalau APD-nya tidak ada, Tidak lengkap, kurang satu. maka akan beresiko bagi petugas kesehatan. Dia akan tertular. Kalau petugas kesehatan tertular, ya kita sebenarnya bukan ego ya supaya petugas kesehatan tidak tertular. Bukan hanya itu. Semua orang tidak ingin tertular. Ya. Tetapi kalau petugas kesehatan tertular, ini akan menjadi beban yang lebih besar. Ya. Mestinya petugas kesehatan itu merawat. Begitu. Sekarang menjadi beban yang akan dirawat dan akan berkurang petugas kesehatan. Kalau berkurang, kasihan nanti rakyat yang membutuhkan pertolongan petugas kesehatan. Dari siapa? laporan teman-teman di lapangan, berapa banyak rumah sakit yang masih mengalami kekurangan? Ya, terus terang. Kelengkapan yang tadi sudah Anda sebut. Ya, saya tidak memiliki data konkret, tapi hampir rumah sakit mengeluh merasa kekurangan. Termasuk rumah sakit rujukan. Ya, baik itu alat untuk menolong maupun alat pelindung diri bagi petugas kesehatan. Itu dikeluhkan semua. Dan keluhan itu terus terang kami sudah sampaikan kepada pemerintah, baik lewat Kementerian Kesehatan maupun lewat gugus tugas. Alhamdulillah dua-duanya menyambut dengan baik. Ini sekarang berupaya keras untuk memenuhi. Ya. Kapan tapi pertanyaannya? Karena ini kan tidak bisa menunggu satu hari betul. saja. Kami berharap yang kami tadi mendapat laporan, gugus tugas hari ini tuh melacak untuk memenuhi itu, melacak semua kemungkinan yang bisa menyediakan APD, alat pelindung diri untuk segera diminta diperbantukan. Ya, apalagi setahu saya APD itu hanya sekali pakai ya. Betul. Yang putih-putih itu. APD itu sekali pakai karena itu beresiko menularkan. Jadi begitu selesai dia akan dihancurkan supaya tidak menimbulkan potensi penularan. Oke, baik. Sudah lapor dan akan ditindaklanjuti, akan difasilitasi, diberikan oleh gugus tugas. Oleh gugus tugas, ya. Kita update lagi besok. Baik. Apakah sudah diberikan ke teman-teman tenaga medis. Terima kasih Dr. Daeng atas waktunya di Prime Time News, pemirsa.